Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema Focus Group Discussion atau FGD gitu ya. Nah, silakan teman-teman menyimak materi ini gitu ya sampai selesai. Pengantar untuk FGD. FGD merupakan salah satu tradisi ya dalam penelitian kualitatif. Dari namanya kita dapat mengetahui apa itu FGD. Fokus merupakan atau menunjukkan bahwa kegiatan terfokus pada isu tertentu. Grup artinya kegiatan dilakukan oleh sekelompok orang. Discussion merujuk pada aktivitas yang dilakukan adalah diskusi yang bersifat interaktif. Jadi, FGD adalah diskusi interaktif mengenai suatu topik yang dilakukan sekelompok orang antara 4 sampai 10 orang yang dipimpin oleh seorang moderator. FGD biasanya berlangsung 60 sampai 90 menit. FGD memungkinkan untuk memperoleh data narasi kolektif dalam waktu yang relatif singkat, sehingga metode ini sesuai bila digunakan untuk melakukan asesmen pada kelompok atau komunitas. Selama ini, FGD banyak digunakan dalam penelitian yang eksploratif, penelitian evaluasi, dan penelitian dengan metode panduan atau mixed method. Jadi, penggunaan FGD ini efektif dalam berbagai penelitian yang ada gitu ya, sehingga bisa digunakan menjadi salah satu metode yang efektif. Karakteristik dari FGD terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, terdiri dari 4 sampai 10 peserta. Nah, juga bisa berbeda jumlahnya tergantung pada tujuan penelitiannya seperti apa. Kemudian yang kedua, peserta atau partisipan atau narasumber atau klien dipilih yang memiliki latar belakang serupa atau pengalaman serupa terkait dengan topik yang ingin diteliti. Yang ketiga, diskusi difokuskan pada topik spesifik atau sejumlah isu. Artinya, bagi seorang moderator nanti sudah hanya menyiapkan tema atau topik apa yang ingin dibahas dalam satu kelompok tersebut. Yang keempat, tujuan FGD adalah mengungkap perspektif dan pengalaman partisipan, bukan untuk mencapai suatu kesepakatan atau konsensus. Karakteristik yang kelima yaitu diskusi yang terjadi antar partisipan atau antar peserta merupakan bagian penting dari FGD. Jadi dalam forum FGD ini penanya atau moderator tidak menanya satu-satu terus-menerus, akan tetapi harus bisa memandu bagaimana caranya peserta bisa melakukan diskusi, saling timpal menimpali jawaban, saling berargumen gitu ya. Jadi ada satu jawaban dari mereka yang bisa disimpulkan gitu. Yang karakteristik yang keenam, diskusi dipimpin oleh seorang moderator gitu ya, yang tentunya telah terlatih agar dapat diperoleh keluasaan dan kedalaman respon yang diungkapkan oleh peserta atau partisipan. Yang ketujuh, moderator mengajukan pertanyaan untuk menstimulasi diskusi, dan selanjutnya moderator dapat mengajukan probing ya atau pendalaman pada jawaban-jawaban dari partisipan atau peserta tersebut. Yang kedelapan, FGD merupakan lingkungan kelompok yang nyaman bagi partisipan untuk berbagi pengalaman dan pandangannya.
tanpa khawatir mendapatkan penilaian dari orang lain. Jadi setting situasinya juga harus dikonsep dengan baik gitu ya. Dan diyakinkan bahwa setiap jawaban atau argumen yang diberikan oleh partisipan atau peserta itu tidak ada yang salah atau benar gitu ya. Jadi semua bisa diterima untuk didiskusikan, dimusyawarahkan, menghasilkan satu penemuan baru gitu ya dalam penelitian. Panduan FGD. Panduan FGD memegang peran penting dalam pelaksanaan FGD. Panduan FGD berfungsi sebagai pengingat bagi moderator mengenai topik atau tema dan pertanyaan yang perlu diajukan untuk mencapai tujuan penelitian. Panduan diskusi juga membantu moderator untuk mengelola kelompok secara efektif mulai dari fase pemanasan, ketika membangun report, hingga mengajukan pertanyaan penutup untuk mengakhiri FGD. Struktur panduan diskusi merupakan komponen berikut. Mencakup komponen-komponen daripada FGD terbagi menjadi 6 ini. Yang pertama ada pengantar, di mana moderator menginfokan maksud dan tujuan dari FGD ini apa. Kemudian yang kedua diberikan pertanyaan pembuka, yaitu memberikan pertanyaan awalan yang ringan terkait dengan topik atau tema yang akan dibahas dalam FGD. Yang ketiga, serangkaian pertanyaan pengantar. Moderator memberikan gambaran tentang topik permasalahan dan mengklarifikasinya. Mungkin juga bisa dengan memberikan tayangan gambar, berita, ataupun video. Yang keempat, pertanyaan atau pernyataan transisi. Memberikan pertanyaan atau pernyataan yang sifatnya sebagai kalimat penyambung untuk pindah ke subtopik yang akan dibahas berikutnya. Tahapan kelima, pertanyaan spesifik, yaitu moderator memberikan pertanyaan penting yang diajukan untuk mendapatkan data-data pokok dari apa yang sedang dibahas. Dan yang terakhir adalah penutup. Ya, moderator memberikan pertanyaan penutup mengenai tema itu ya, sehingga bisa peserta atau partisipan simpulkan dari jawaban-jawaban yang mereka telah berikan sebelumnya. Teknik pelaksanaan FGD terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama persiapan. Persiapan mencakup persiapan partisipan atau peserta, tempat pelaksanaan FGD, kira-kira mau di mana melakukan FGD-nya, panduan FGD-nya supaya moderator tidak kebingungan ketika memimpin jalannya diskusi. Briefing bagi moderator dan pencatat FGD gitu ya. Artinya ada moderator, ada asistennya yang mencatat jawaban-jawaban penting yang sekiranya bisa diberikan kepada moderator untuk melakukan probing, pendalaman, untuk memberikan berbagai pertanyaan pendalaman lagi gitu ya. Karena mungkin terlalu fokusnya dengan berbagai jawaban peserta, jadi moderator bingung atau kelupaan beberapa pertanyaan, maka perlu ada asisten yang memberikan bocoran catatan-catatan penting untuk ditanyakan kepada peserta. Serta peralatan untuk perekaman data. Ketika FGD ini berarti perekaman datanya selain record suara juga diperlukan record video supaya lebih tersimpan dengan aman. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan FGD. Pelaksanaan FGD ini dimulai dari adanya pengantar gitu ya. Moderator mengucapkan selamat datang pada partisipan atau peserta. Kemudian berterima kasih atas kesediaan berpartisipasi dan meminta peserta untuk saling mengenalkan diri. Moderator mengenalkan pencatat yang mendampingi selama FGD dan melaksanakan apa perannya
menjelaskan apa perannya kepada peserta FGD. Selanjutnya, moderator menjelaskan secara ringkas mengenai tujuan dari FGD dan bagaimana informasi yang diperoleh akan digunakan. Moderator juga meminta izin untuk merekam diskusi, menekankan kesukarelaan partisipan dan meyakinkan pada partisipan akan jaminan kerahasiaan dari diskusi yang dilakukan. Bagian pengantar diakhiri dengan mengungkapkan outline FGD yang akan dilakukan. Nah, jadi bagian akhir dari pengantar itu moderator memberikan gambaran nih bagaimana caranya nanti teman-teman ketika mau menjawab etikanya seperti apa, ketika mau menanggapi kebijakan pertanyaan seperti apa, itu sudah dijelaskan di situ. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan pembuka. Biasanya berupa pertanyaan sederhana yang dapat dijawab dengan mudah oleh seluruh partisipan. Pertanyaan ini bertujuan untuk membangun rasa nyaman pada seluruh peserta atau partisipan FGD. Pembukaan juga dapat dilakukan dengan meminta peserta FGD untuk melakukan aktivitas ringan seperti menyortir serangkaian gambar, mengikuti kriteria tertentu, atau aktivitas lainnya. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan pengantar. Pertanyaan pengantar berperan sebagai pemanasan diskusi dan memfokuskan perhatian peserta pada topik atau tema riset atau penelitian yang dibahas. Pertanyaan pengantar dapat berupa serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan atau meminta peserta FGD untuk menjelaskan tentang atau istilah atau frasa yang merupakan inti dari topik yang dibahas. Proses pengajuan pertanyaan pengantar memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Selanjutnya adalah pernyataan transisi. Pernyataan transisi menjadi penanda terjadinya perpindahan topik yang satu ke topik yang lain atau dari satu bagian ke bagian lain seperti dari pernyataan inti menuju ke bagian penutup. Pernyataan transisi dapat muncul beberapa kali dalam panduan FGD. Selanjutnya adalah pertanyaan inti. Pertanyaan inti merupakan bagian paling penting dari FGD karena menjadi sarana untuk memperoleh data-data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, bagian ini mengisi sedikitnya setengah bagian dari FGD setelah peserta atau partisipan FGD merasa nyaman. Dalam pertanyaan inti, ini juga diperlukan banyak probing agar diperoleh data yang detail dan mendalam. Dan yang terakhir adalah pertanyaan penutup. Pertanyaan penutup dirancang untuk menandakan bahwa diskusi akan segera berakhir. Sebelum diskusi ditutup, moderator merangkum informasi-informasi penting yang diperoleh selama diskusi tersebut dan menanyakan kepada peserta apakah informasi yang dirangkum merupakan refleksi yang akurat dari diskusi. Setelah merangkum berbagai jawaban, moderator menanyakan apakah dari jawaban-jawaban dari peserta tadi sudah sesuai atau belum, atau perlu ada tambahan dari jawaban dari peserta atau tidak. Itu silakan nanti ditanyakan. Peran moderator. Moderator mempunyai peran paling penting dalam pelaksanaan FGD. Karena sebagai sosok yang sentral, sosok pemimpin diskusi gitu ya. Peran moderator diantaranya yang pertama memberikan informasi terkait jalannya FGD itu seperti apa. Kemudian yang kedua menegakkan isu etika, artinya memberikan berbagai sumber berita, tema yang ingin didiskusikan gitu ya. Atau mau memberikan bahasan pancingan supaya para peserta atau partisipan mendiskusikan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kohesi kelompok, artinya menselaraskan antara satu dan lainnya dari peserta supaya sama-sama persepsinya untuk membahas tema tersebut. Dan yang keempat, mengelola dinamika kelompok. Ini artinya membuat suasana kelompok itu menjadi hidup
mampu memancing anggota kelompok untuk aktif dalam berdiskusi, saling sanggah menyanggah, saling menambahkan masukan dan menghasilkan satu data yang komprehensif yang bisa dijadikan data dalam penelitian. Terima kasih teman-teman. Itu adalah gambaran dari proses pelaksanaan FGD. Jadi 2 pekan lagi rekan-rekan akan melakukan praktikum FGD. Jadi silakan disiapkan kira-kira nih siapa ya nanti yang akan menjadi klien kalian. Nah, pekan depan atau pertemuan yang akan datang sebelum kalian melakukan praktikum FGD, kita akan bertemu tatap muka insya Allah untuk membahas persiapan-persiapan dari FGD tersebut. Nah, teman-teman, silakan isi pertanyaan di link deskripsi video ini. Ya, ada Google Form. Silakan teman-teman menanyakan tentang 3 materi yang sudah kita bahas. Kira-kira ada kesulitan di mana yang teman-teman belum paham, sehingga nanti ketika pelaksanaan FGD teman-teman juga sudah bisa berjalan dengan nyaman, lancar. Pertanyaan ini akan kita bahas pertemuan depan, tapi saya minta untuk masuk dulu pertanyaan pada kesempatan kali ini, supaya nanti apabila ada beberapa hal yang perlu saya pelajari lebih lanjut, akan saya pelajari lebih dahulu sebelum saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak materi kali ini dengan baik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.